Jadi kita udah ada di Museum Pranger dan kita bakal nunjukin ke kalian ada peninggalan apa aja di museum ini. Jadi tonton terus ya. Dadah. Guys, jadi Hotel Grand Pranger berawal dari sebuah penginapan kecil yang didirikan pada tahun 1897 di Jalan Groot Pasweg yang sekarang disebut juga dengan Jalan Asia Afrika. Hotel ini dikelola oleh NV Hotel Pranger, yaitu sebuah perusahaan perhotelan besar di Hindia Belanda. Pengelola hotel melihat potensi Bandung sebagai kota wisata dan bisnis, sehingga memutuskan untuk merenovasi dan memperluas bangunan hotel agar lebih modern dan mewah. Selanjutnya, pada tahun 1929, hotel ini direnovasi besar-besaran dengan desain arsitek terkenal, yaitu Wolf Schoenmaker, seorang arsitek Belanda yang banyak merancang bangunan ikonik di Bandung. Renovasi ini membuat Grand Pranger tampil dengan gaya Art Deco yang saat itu sangat populer di Eropa. Yang menariknya lagi, dalam proses renovasi ini, Soekarno yang saat itu masih berstatus mahasiswa teknik di ITB ikut serta dalam proyek membangun hotel ini. Hal ini bagian dari perjalanan awal Soekarno sebagai arsitek sebelum menjadi pemimpin nasional. Setelah selesai direnovasi, Grand Pranger menjadi tempat menginap favorit bagi pejabat kolonial, pengusaha kaya, dan wisatawan asing. Salah satu tokoh dunia yang pernah menginap di hotel ini yaitu Charlie Chaplin, aktor dan sutradara legendaris dari Inggris. Ketika Perang Dunia Kedua berlangsung dan Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, Hotel Grand Pranger diambil alih oleh militer Jepang dan digunakan sebagai markas serta tempat tinggal bagi perwira Jepang. Pada masa ini, banyak fasilitas hotel yang dialihfungsikan untuk kepentingan militer, dan pelayanan mewah yang sebelumnya ditawarkan kepada tamu pun terhenti. Situasi ini berlangsung hingga Jepang kalah perang pada tahun 1945 dan Indonesia mulai memperjuangkan kemerdekaannya. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Grand Pranger tidak langsung kembali berfungsi sebagai hotel komersial. Pada masa revolusi kemerdekaan, bangunan ini sempat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi dan militer. Namun, setelah situasi politik lebih stabil, hotel ini kembali beroperasi sebagai tempat penginapan. Seiring dengan nasionalisasi berbagai aset kolonial di Indonesia, kepemilikan hotel ini pun beralih dari perusahaan Belanda ke pihak Indonesia. Pada tahun 1980-an, Grand Pranger diambil alih oleh Aero Wisata Hotels and Resorts
anak perusahaan dari Garuda Indonesia yang mengelola berbagai hotel mewah di Indonesia. Sejak saat itu, hotel ini mengalami beberapa kali renovasi untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan wisatawan modern, tetapi tetap mempertahankan arsitektur Art Deco yang menjadi ciri khasnya. Saat ini, Hotel Grand Preanger masih beroperasi sebagai hotel bintang 5 yang melayani tamu dari dalam dan luar negeri. Beberapa bagian hotel masih mempertahankan desain klasiknya, terutama di lobi. Dan beberapa ruangan bersejarah, hotel ini juga sering menjadi lokasi acara-acara penting, seperti konferensi internasional dan pertemuan bisnis. Oke, jadi bagian aku bakal ngejelasin tentang alat ini tuh digunain perang kedunia nggak sih, atau alat ini tuh sebagai apa. Jadi alat ini selama perang dunia kedua, mesin ini tuh bisa digunakan di pabrik makanan, jadi bisa buat menggiling bahan pangan, terus juga dipakai juga sama tentara-tentara Belanda yang masyarakatnya tuh krisis akibat perang dunia kedua juga. Terus Belanda mengalami penduduk Jerman pada tahun 1940 sampai 1945. Dan selama masa itu produksi pangan itu dibatasi karena ternyata oleh Nazi untuk mendukung pasukan mereka. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan benda yang ada di pinggir saya. Benda ini disebut gramofon. Gramofon adalah alat pemutar musik yang menggunakan piringan hitam atau vinil. Apa sih hubungan gramofon dengan Perang Dunia Kedua? Yang pertama tentunya untuk sarana hiburan bagi tentara dan warga sipil. Gramofon digunakan untuk memutar musik yang populer pada zaman itu, untuk meningkatkan moral tentara dan warga sipil yang terkena dampak perang. Dan yang terakhir untuk alat propaganda. Gramofon digunakan untuk merekam pidato pemimpin dan menyebarkannya melalui piringan hitam dan disebarluaskan ke wilayah lain untuk diputar. Jadi di sini ada mesin hitung kuno yang akan dijelaskan oleh saya. Apa aja sih kegunaan dengan mesin hitung kuno ini? Jadi yang pertama, kegunaannya itu ada membantu dalam analisis, pesan transkripsi, dan yang kedua ada manajemen logistik militer digunakan untuk menghitung dan mengolah persediaan senjata serta kebutuhan pasukan di medan perang. Yang ketiga atau yang terakhir di sini perhitungan balistik untuk membantu menentukan lintasan tembakan artileri dan serangan udara dengan lebih akurat. Oke, jadi segitu kegunaan dalam mesin hitung kuno. Jadi guys, saya akan menyampaikan atau akan menjelaskan barang yang ada di samping saya. Nah, barang ini adalah proyektor ini dan juga masih. Dan apa aja sih hubungan proyektor ini dalam mesin Perang Dunia Kedua? Proyektor ini bisa dijadikan, bisa menayangkan film-film propaganda, atau sebagainya, bisa mengedukasi masyarakat atau meningkatkan moral masyarakat di sekitar. Dan yang selanjutnya, proyektor ini bisa berfungsi sebagai strategi perang. Nah, selanjutnya proyektor ini itu bisa sebagai dokumentasi perang lainnya. Dan yang terakhir, proyektor ini bisa berfungsi sebagai sarana hiburan di masyarakat seperti bioskop itulah. Banyak kayak proyektor di bahasa dahulu. Jadi di sini saya bakal menjelaskan tentang di sini ada alat yang bernama alat mesin hitung uang. Jadi kalau nggak salah, setahu saya itu alat mesin hitung uang itu di era Perang Dunia Kedua itu mungkin berfungsi sebagai alat untuk menghitung uang. Nah, uang itu bisa saja dipakai untuk membeli beberapa senjataan, kemudian perbekalan, amunisi, dan juga membeli beberapa alutsista seperti pesawat
kemudian mobil, truk, atau mungkin tank baja. Jadi untuk perkembangan dari sekarang, alat mesin hitung uang itu dipakai untuk penghitung uang biasa aja. Biasanya digunakan di Bank Indonesia, yang dimana itu kalau nggak salah yang alat mesin hitung itu yang ada sensor UV-nya itulah. Nah ini tuh bentukannya alat mesin hitung uang pada masa itu, masa jadul. Guys, jadi ini aku mau ngejelasin tentang telepon. Nah, ini tuh namanya telepon putar kuno. Hubungannya sama perang dunia kedua itu apa sih? Nah, hubungannya sebagai sarana komunikasi antar pasukan tentara dari satu daerah ke daerah lainnya. Terus telepon putar ini juga diproduksi pada abad ke-20 dan pada tahun 1990 telepon ini sudah tidak diproduksi lagi. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing. Halo semua. Jadi di sini kita berada di mampir ke Museum Pranger dari kelompok berapa? Halo semuanya. Jadi ini museum. Di Museum Pranger. Iya di museum Pranger. Terus ya, Halo ya lah nonton videonya. kenapa berpisah gini sih? Maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Kalian yang ini bisa baca? Ya, baca sendiri, kita udah capek. Bapak, Kenapa kita capek? Udah 2 kali salah museum, ya. Kita maaf tuh. Oke guys, kita bakal nonton Dokumenter. Kita, ih aku peti banget. Dimas Rehan atau lihat sini. Nah ini behind the scene aja ya. Ini bendera Margahayu. Bendera Margahayu katanya. Ini apa? Iya. Mana Palestina? Free Place. Di Jepang soalnya. Free Palestine. Nggak ada ya, sedih. Di boykot. Nggak bisa. Israel boykot. Ini yang Israel nih. Nih, Israel boykot. Ini yang Israel nih. nih. Jadi ini after kita di Dari yang jam sampai malam. jam 8 sampai jam 8. Itu. Berapa jam? Ya itu sendiri aja ya teman-teman. udah segelap ini, Pak. Udah ngantuk, udah mata capek, ngantuk. lihat tuh, udah aduh. Apalagi Dimas mau kerja pingsan. Mantap gak? Mantap banget. Saya wassalamualaikum bro.